kata-kata mutiara dari Al-Imam As-Sayyid Al-Muqaddam As-Sani As-Syaqaf. Obatnya hati adalah tidak tergantung pada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil al-adim sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratil mustaqim. Para pemirsa yang setia di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman. Kami dari Jamani sebagaimana biasa meneruskan sebagaimana sejarah yaitu nasab daripada yaitu Al-Habib As-Sayyid Abdurrahman As-Syaqaf Al-Muqaddam As-Sani bin Sayyid Muhammad Muladawilah yang meneruskan sebagaimana sejarah supaya para pemirsa Jamani menyimak sejarah yang ada tidak terputus sebagaimana sejarah. Imam Abdurrahman Al-Muqaddam As-Sani As-Syaqaf bin Sayyid Muhammad Muladawilah. Beliau sebagaimana para wali dan kaum ulama solihin memberikan penghormatan kepada beliau yaitu Al-Habib Abdurrahman As-Syaqaf. Dan mereka menyaksikan bahwa pada zamannya tidak ada satu orang pun yang dapat melebihi kedudukan beliau dari segala sisi manapun. Mereka juga berkata bahwa anak-anak beliau adalah para wali kutub yang sangat agung. Imam Abdurrahman As-Syaqaf atau yang dijuluki Al-Muqaddam As-Sani sering membaca kitab Al-Wajiz dan Al-Muhazzab, dan hampir saja beliau hafal isi kitab tersebut. Beliau membaca kitab tersebut kepada gurunya Al-Alamah Al-Imam Muhammad bin Imam Alwi bin Imam Ahmad bin Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau pergi ke Nail dan membaca kitab Al-Ihya, Arisalah, Al-Awarif kepada Al-Imam Muhammad Al-Faqih bin Sa'ad Basahil dan Syekh Muhammad bin Imam Abu Bakar Ba'abad. Kemudian beliau pergi ke Aden
untuk belajar kepada Al-Qadi Muhammad bin Imam Sa'id Qaban, Imam Sa'id Qaban, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu shorof, serta ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Beliau sangat menguasai ilmu usul, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu tafsir, hadis, sehingga mengangkat martabat beliau sebagai seorang guru besar dan ahli ibadah di zamannya di saat itu. Di samping itu beliau berziarah dan sholat di masjid yang berada di seluruh, yaitu Tarim, pada setiap malam. Imam Abdurrahman As-Saqaf telah mencapai derajat kaum ahli hakikat. Beliau telah dipakaikan, yaitu firqah yang membentangi dirinya dari, yaitu tipuan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan, yaitu sebagaimana sifat cinta duniawi dan sifat tercela dari hatinya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menggantinya, yaitu dengan sifat-sifat yang sangat-sangat terpuji dan kesungguhan dalam mengerjakan amalan sebagaimana amalan hati. Beliau Sayyid Abdurrahman As-Saqaf juga seorang petani kurma yang berhasil di Tarim dan di Misbalah. Setiap menancapkan satu batang pohon kurma ke tanah, beliau membacakan, yaitu sebagaimana surat Yasin sampai batang kurma yang akan ditanam habis. Imam Abdurrahman As-Saqaf, beliau wafat yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Sya'ban tahun 819 Hijriah, dan beliau dimakamkan pada hari Jumat pagi. Adapun sebagaimana, yaitu kata-kata mutiara yang indah, dari Al-Habib As-Sayyid Abdurrahman As-Saqaf bin Sayyid Muhammad Muladawilah. Di antaranya yaitu satu, obatnya hati adalah tidak tergantung pada makhluk. Obatnya hati tidak tergantung pada makhluk. Kata mutiara yang ketiga, barang siapa
yang tidak menelaah dan mempelajari kitab Ihya, maka ia tidak punya rasa malu. Adapun yang keempat, semua manusia membutuhkan ilmu. Ilmu membutuhkan amal. Amal membutuhkan akal. Akal membutuhkan yaitu taufik. Dan taufik adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ilmu tanpa diamalkan adalah batil. Setiap ilmu dan amal tanpa iman naik mengawang-awang, Setiap ilmu, amal, dan iman tanpa mengetahui cara untuk mengerjakannya itu ditolak. Setiap ilmu, amal, iman, dan cara mengerjakannya tanpa yaitu sifat wara, maka ia akan rugi dunia, rugi akhirat. Adapun kata-kata mutiara yang kelima, barang siapa tidak membaca kitab Al-Muhazzab, maka ia tidak mengenal kaidah-kaidah yaitu madhab. Itulah kata-kata mutiara dari Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman Asy-Syaqqaf bin Sayyid Muhammad Mula Dawilah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah sebagaimana sejarah yang ada. Maka simak berulang kali supaya kita memahami inti daripada sejarah tersebut. Mudah-mudahan di dalam sejarah tersebut, walaupun satu kata, dua kata, atau berapa kalimat, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama sebagaimana kita mengamalkan apa yang ada di sejarah, termasuk kita hormat kepada yaitu leluhur-leluhur orang yang mulia yang disejarahkan oleh yaitu kita semua sebagai suri toladan kita semua. Kita mencontohi apa yang ada, kita mengikuti apa yang ada di dalam sejarah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.